Bukan gosip murahan, bukan bohong-bohongan, ini info jempolan. A1,5, A1,5. Jadi Fit ya, itu sekarang kan Pilkada DKI udah selesai. Oh udah selesai nih? Nggak ada putaran Udah ketiga ya? selesai. Tapi ternyata kalau untuk pendukung kayaknya ada yang belum selesai. Kayaknya untuk menyelesaikan permasalahan hati butuh waktu lebih lama. Butuh lama ya. Dan ini kan berdasarkan hitung cepat, quick count. Anies Sandi itu Hasil quick count menunjukkan Anies Sandi menang. Penghitungan cepat yang dilakukan oleh KPU dengan menghitung formulir C1 juga menunjukkan pasangan Anies Sandi menang. Walaupun sebenarnya kita tetap harus menunggu proses real count yang prosesnya bisa cukup panjang nih ya. Itu hitung cepat Mal ya, capek loh Mal hitung cepat. Kok bisa? Tuh, Anies satu, wah, Ahok satu, wah itu cepat kan, dua, cepat kan gitu ya. Capek nggak? Capek loh gitu. Aduh. Ngobrolin pemilu. Terus Saya yang lebih paham ya santai aja. Gimana? Ngobrolin pemilu, ini kalau ngomongin soal Pak Anies, Pak Sandi, menang kan? Menang. Siapa dulu tim suksesnya? Masuk dalam tim sukses. Masuk tim sukses. Oh, saya OB-nya tim sukses. Jadi lancar. Ini orang setelah Anies Sandi menang baru ngaku tim sukses. Kemarin diam-diam aja tanya Peng mau coba siapa lah rahasia. Sekarang bilangnya tim Karena sukses. emang tuh gitu, jangan saya. Tim sukses calon lain pun setelah Pak Anies Sandi menang ikut juga mengaku-ngaku sukses. Iya, calon 1, 3. Gitu ya. Tapi kan, wah masa nggak kelihatan. Kemarin kan pas waktu pidato pemenangan saya dipanggil juga sama Pak Prabowo. Pak Prabowo panggil. Datang. Datang saya. Kertanegara 4. Iya dong, datang saya dipanggil. Wis dari Partai Kuning mana? Wis, Oh. saya datang. Oh iya. Ya salah, orang yang dagunya panjang kan kaya. Ya kan? Iya. Ya oke. Kalau dari segi program nih Pengnya programnya Anies Sandi itu yang paling berkesan apa? Pih, kalau saya sih yang paling saya ingat itu cuma 2. Apa? Yang pertama adalah DP 0 rupiah. 0 rupiah. Dan yang kedua adalah soal Alexis. Jadi intinya apa? Dari Intinya saya tuh suka, program itu Kak. apa? Menangkapnya Topeng Kalau itu inti yang apa? saya dapatnya adalah DP 0 rupiah dan Alexis. Menurut saya adalah kalau kita masuk Alexis berarti DP-nya 0. Bukan. Itu yang terpisah. DP 0 rupiah itu rumah. Alexis itu. Coba kalau bicara soal DP 0 rupiah soal rumah, ada lagunya nggak Mal? Lagunya apa? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dari yang berkuasa. Catat. Semuanya 0 rupiah. Ada lagi. DP kita. Woi, 0 rupiah. Oh itu. Topeng, begitu ada rumah DP 0 rupiah, dia buru-buru pinikah katanya. Udah disiapin ya, udah disiapin semua programnya. Kan otomatis udah punya rumah nanti. Orang tua sudah setuju, teman-teman sudah mendukung. Nah calonnya belum ketemu sampai sekarang. Mungkin Topeng juga bisa mencari gitu calon yang 0 rupiah juga maharnya. Kalau itu kan Ada kambing tetangga. tadi kan lagunya soal itu rumah. Soal rumah. Coba Kalau katanya. lagu soal penutupan, rencana penutupan Alexis ada nggak? Alexis. Soal Soal lagunya. Alexis. Ada nggak? Basah seluruh tubuh. Mandi madu. Manis, semanis madu. Jangan tutup dulu. Belum dilurusin nih, belum dilurusin. Enggak. Soal Alexis, tapi kok
Basah itu apa maksudnya? Karena di dekat-dekat sana, daerah sana itu masih banjir. Jadi jangan tutup dulu, banjirnya kelarin dulu urusan gitu. Jangan lagian udah nyebut Kiranya basah-basah aja, nyebut cagup terpilih lagi. Anies. Manis. Nggak boleh. Ini terakhir dari saya. Oke. Kalau tadi kan saya bilang, kalau Alexis tapi DP-nya Rp0 lagunya gimana aja? Oh lagunya gini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, terutama pria hidung belang. Gini. Ini kan pemirsa kita bukan hanya Jakarta, juga ada di berbagai provinsi, bahkan juga di luar negeri. Jadi kalau nggak ngerti Alexis, di googling aja ya. Di googling aja. Di googling Biar nyambung sama. Jadi tapi pemahamannya akan lebih dalam lagi tuh. Menggoogling Alexis tuh dalam banget gitu, nanti terus menerus nggak. Tapi kalau udah googling nggak nyoba tuh kan. Iya, Maksudnya kalau googling saya tempat Wakatobi atau ke Manado itu setelah googling gambarnya harus ke sana gitu. Kalau ini nggak boleh justru. Ya Pak. dilihat aja layak ditutup atau enggak gitu. Jadi yang paling penting juga nanti ya buat gubernur dan wakil gubernur yang terpilih ini ya, nantinya yang akan memimpin Jakarta 2017 sampai 5 tahun ke depan ya, Peng ya. Pak sampai tuh 5 tahun ke depan ya. Sampai 5 tahun ke depan. Insya Allah sampai. Apa 2019 ada ini godaan. Ada potongan di tengah jalan. Nih, ini adalah yang paling PR utama sekarang itu rekonsiliasi tentunya ya. Gitu. Nanti kita akan bisa tanyakan juga gitu. Ada hal-hal yang ingin harus diluruskan karena menarik yang kalau kita potret ya bahwa setelah quick count diumumkan pasangan Ahok Jarot kemudian langsung menyampaikan selamat. Keesokan harinya dengan sangat elegan Anies kemudian datang ke Balai Kota untuk langsung berbincang. Saya mau nelpon Mas Sandi dulu ya, janji ke sini tadi. Itu telepon gua. Itu telepon. Wih, yang ngangkat sekretarisnya. Coba. Sekretarisnya perempuan. Dengar. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Salah itu yang operator. Wah, udah langsung datang. Mas Sandi. Wah, Pak Anies sehat. Silakan. Ayo dong, ikutan. Nggak pantas terlalu jenjang rekeningnya beda. Tapi nggak apa-apa, Peng, kalau mau berdiri situ, Peng, asal kuat. Nggak kuat. Aduh. Ini udah nggak putih-putih lagi nih. Oh iya, kan kita mesti sekarang meninggalkan atribut campaign, udah harus bicara rekonsiliasi, gimana bisa mempersatukan seluruh warga Jakarta sih. Vito, ini kalau Mas Sandiaga Uno ini dengan program Mas 1,5 punya sejarah, punya history. Jangankan episode perdananya, pilotnya aja Mas Sandi mau ikut. Sampai hafal. Ininya apa jinglenya? 1,5. Bener nggak? 1,5. Bener ya? Masih itu atau diganti? Dan salah satu faktor kemenangan Mas Sandi ya, ini bukan kata lembaga survei, tapi kata hostnya adalah karena mau tampil di sini. Kalau yang lain nyesel kayaknya ya, nggak mau datang ke sini ya. Oke. Mas Andi, ini kemenangan ini seberapa jadi catatan sejarah yang penting sih dalam kehidupan Mas Andi? Ya tentunya ini awal dari, saya baru kan di politik, Mas Vito, Bang Iwel juga tahu, saya justru lamanya di dunia usaha. Waktu saya mulai melangkahkan di politik ini sekitar bulan April 2015 juga nggak terpikir bakal diminta oleh Gerindra untuk menawarkan kepemimpinan baru di DKI. Jadi 18 bulan ya mungkin masa-masa yang menurut saya sih pengen nulis buku karena kalau teman-teman selalu bilang Mr. 0.4%. Gitu. Karena waktu awal survei itu elektabilitasnya 0,4%. 0,4%. Jadi nggak kehitung sebetulnya, dan banyak dulu konsultan bilang udahlah nggak usah nerusin karena memang nggak ada kan sama sekali. Tapi
alhamdulillah manjada wajada ya. Jadi insya Allah ini membawa berkah dan kemenangan ini bukan kemenangan Anies Sandi, sebetulnya ini adalah milik semua warga Jakarta. Jadi karena itu juga Mas Sandi sempat menitikkan air mata ketika menang divonis menang oleh quick count. Ya waktu itu nggak ada ini sih, betul-betul keluar aja dengan sendirinya. Saya sebetulnya orangnya nggak terlalu emosional ya, tapi hari Kenapa itu sampai menangis? Apa yang dipikirkan waktu itu? nggak mikir sama sekali, itu keluar aja. Dan mungkin pertama rasa syukur dan bahwa perjuangan ini sebetulnya justru berawal kemarin itu, karena ini bukan akhir perjuangan, justru mulai awal. Jadi PR yang tersisa, bagaimana kita mempersatukan kembali warga yang Jakarta yang berbulan-bulan lelah terpecah belah karena pilihan politik. Tapi saya yakin sekarang saya udah datang ke event-event besar seperti di Kelapa Gading, di mana kami nggak berhasil memenangkan hati dan pikiran warga Kelapa Gading. Saya bicara sama mereka, mudah-mudahan juga terbangun suatu komunikasi yang baik. Di sekitar rumah saya juga banyak pendukung Pak Basuki dan Pak Jarod yang sudah mulai kita bisa sentuh sama-sama. Dan di daerah-daerah yang selama ini mungkin merasakan komunikasi kami belum bisa diterima, tapi dengan event-event yang mulai jalan sekarang, rekonsiliasi ini kelihatannya semakin hari semakin bisa merekatkan kembali warga. Iya, Sandi kan nangis. Sebetulnya waktu itu Topeng juga datang loh ke Gerindra, ikut juga kan dengerin itu pidatonya Pak Prabowo dan semuanya. Topeng juga nangis. Oh iya? Wah, kakinya keinjek. Enggak, yang saya ingat itu Topeng menangis setelah mendengar program Alexis akan ditutup oleh Sandiaga Uno. Mas Sandi, waktu hari pencoblosan itu tanggal 19 April setelah nyoblos, apa kegiatan Mas Sandi setelah itu? Setelah nyoblos, pertama saya sholat subuh berjamaah bareng di dekat rumah di Masjid Jamiah Taqwa. Setelah itu komunitas Jakarta Berlari ngajak lari, muter di TPS. Itu kita sempat bingung loh. Itu kan mestinya gini, persiapan untuk pencoblosan, deg-degannya apa segala macem, ini malah lari gitu. Ya kan keseharian harus terus berjalan dan saya memang tiap pagi itu melakukan kegiatan olahraga dan sempat lari. Setelah itu saya siap-siap terus jemput ayah ibu yang kebetulan juga rumahnya sangat dekat, itu langsung ke TPS. Nah, setelah itu saya langsung menuju ke posko untuk memantau di Cicurug tentang early result ya, hasil-hasil awal dari exit poll. Dan beberapa exit poll itu saya mencocok-cocokkan sama data-data awal kita sebelum pencoblosan, karena kita selama 18 bulan punya survei yang tidak pernah kita rilis. Itu untuk membimbing kita untuk menciptakan suatu strategi-strategi yang betul-betul berbasis pengelolaan big data. Dan ada beberapa exit poll itu yang nyambung sama hasil survei kita dan baru tervalidasi setelah kita ada di PKS. Karena setelah posko saya ke PKS, di situ di PKS data-data yang kita dapat itu terkonfirmasi dan baru finalnya setelah di Kartanegara. Kalau berdasarkan info A1,5 yang kita terima, katanya itu 3 hari sebelum pencoblosan selisih 18% itu sudah diprediksi. Jadi katanya pasangan Anies Sandi itu udah santai-santai aja 3 hari sebelum pencoblosan. Sebetulnya yang kita prediksi itu bukan 18% ya. Berapa? Tapi ceiling, selalu kita sebut sebagai teori ceiling, teori atap ya. Bahwa kami memiliki data bahwa atap yang dibangun kampanye kita ini menargetkan 60%. Jadi dari pertama memang itu target yang kita coba bidik. Dan karena kedisiplinan kita untuk memberikan sebuah pola kampanye yang fokus di isu lapangan kerja, isu pendidikan, dan isu biaya hidup murah, termasuk rumah dengan DP 0 rupiah yang menjadi sebuah tawaran yang sangat menarik kepada elektoral. Itu ada isu persatuan. Jadi
kami melihat dengan strategi 4 kaki tersebut, kita berharap bisa menyentuh ceiling, menyentuh atap kita di sekitar 60%. Ya. Mas Sandi, sebelum hasil quick count keluar dan setelah hasil quick count keluar itu, ada nggak perbedaan kecepatan larinya Mas Sandi? Lari ada nggak cepat? Setelah quick count jadi lebih cepat. Lebih cepat ya gitu. Nanti jawab aja. Oke pemirsa, nanti juga akan hadir bersama kita gubernurnya tentunya ya, yang terpilih berdasarkan hasil hitung cepat karena KPU belum menetapkan ya. Belum. Ya, jadi tetaplah di A1,5 karena yang pasti belum tentu pasti. A1,5